Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Yuhao tampak bingung ketika dia menjawab aku. Tidak pernah membayangkan bahwa saudari Jingxian ini adalah seorang masokis. Kamu suka dipukul olehku? Kamu? Jingxian berkata dengan marah. Kamu bajingan, tak berperasaan. Aku menunjukkan kepedulian sekarang. Beraninya kau mengejekku. Dong-er, lihatlah dia. Wang Dong-er tersenyum dan berkata, dia sudah dalam kondisi ini, apalagi yang bisa aku lakukan? Jingxian tampak terkejut pada gadis pintar ini saat dia mengangguk dan berkata, sebenarnya aku hanya memikirkan kapan kita bisa bertarung lagi. Yuhao menghela nafas dan menjawab, sebenarnya bahkan dengan satu tangan aku masih bisa memberimu sensasi disiksa. Jingxian mendengus, aku tidak akan bicara dengan seorang yang cacat lagi. Dengan itu dia berbalik pergi meninggalkan Yuhao yang tampak terkejut. Sebuah tangan besar menekan bahu Yuhao dan suara rendah terdengar, cepat sembuh, aku menunggumu. Yuhao tidak menoleh, namun dia bisa merasakan nada emosi langka dalam suara Cicuo Chen. Senyum pahit muncul di wajahnya saat dia berkata, kakak Cicuo Chen, tidakkah menurutmu Dong-er yang mengatakan itu padaku? Wang Dong-er tertawa. Wajah Cicuo Chen membeku, otot-otot di wajahnya bergerak-gerak. Kemudian dia terus mendorong kursi roda itu dengan tenang. Bahkan ketika semua orang melihat Yuhao di kursi roda, mereka semua merasakan gelombang emosi yang kuat. Xiao Xiao dan Jiang Nanan berseru dengan keras. Di masa lalu Yuhao muda dan gagah. Dengan apa yang telah dia pelajari, ia terus menciptakan keajaiban demi keajaiban. Dia dinobatkan sebagai jenius paling kuat yang pernah dilihat Akademi Strength selama 1000 tahun ini. Namun saat ini dia hanya cacat dengan satu lengan yang bisa digerakkan. Namun tatapan Yuhao masih tegas. Tidak ada yang mencegahnya untuk mengambil bagian dalam turnamen ini. Bahkan kakak laki-lakinya Bebe. Selama beberapa hari terakhir emosi Yuhao stabil dan dia tampak jauh lebih bahagia dari sebelumnya. Sekarang dia mencoba mengolok-olok orang lain untuk membuat kelompok tertawa. Dia tampak jauh lebih santai. Semua orang tahu bahwa ini adalah caranya agar semua orang di sekitarnya merasa lebih baik. Wang Dong dengan lembut menyentuh tangan kanan Yuhao dan bertanya dengan suara rendah, kamu mau air? Yuhao menjawab, bukankah kita sudah minum sebelum pergi? Dengar aku baik-baik saja, sungguh. Kapan kalian akan percaya bahwa aku masih mampu terlepas dari cacatku? Jingxian yang ada di depannya berbalik. Wajahnya menunjukkan penghinaan saat dia berkata, orang cacat adalah orang cacat. Bagaimana kamu bisa mampu? Selain deteksi spiritual, apalagi yang bisa kamu lakukan? Yuhao menghela nafas dan berkata, sebenarnya aku bisa melakukan banyak hal. Apakah kamu tahu apa artinya mengubah nasib buruk menjadi kekayaan? Jingxian ingin segera membantahnya, namun kata-katanya berhenti di ujung lidahnya. Matanya melebar dan dia terkejut melihat apa yang terjadi di depannya. Yuhao, Wang Dong-er dan Cicuo Chen yang semuanya berjalan di belakang tiba-tiba menghilang dalam sekejap cahaya. Mereka tampaknya telah menghilang sepenuhnya. Hah? Apa yang sedang terjadi? Di mana Yuhao dan yang lainnya? Jingxian berseru kaget. Ini menarik perhatian sisanya, semua orang menoleh. Mereka bertiga memanglah menghilang pada saat ini. Udara berubah dan Yuhao dan mereka bertiga muncul sekali lagi. Mereka berjalan maju dengan normal seolah-olah Jingxian untuk sementara dibutakan. Trik apa ini? Aku tidak ingat kamu memiliki keterampilan jiwa yang memungkinkanmu untuk menyamarkan orang lain. Jingxian berseru kaget. Menyembunyikan diri sendiri bukanlah masalah besar. Banyak master jiwa memiliki keterampilan jiwa yang serupa, namun bagi Yuhao untuk menyembunyikan dua orang lainnya bersamanya itu agak sulit dipercaya. Penyembunyian kelompok adalah keterampilan jiwa yang kuat yang belum pernah ada yang mendengarnya. Yuhao memandang ke langit, menghela nafas dan berkata, ini disebut sebagai keterampilan. Jingxian memandangnya dengan dingin dan berkata, Yuhao, berhentilah bertingkah besar. Kita masih berteman. Yuhao tampaknya tersedak ludahnya saat dia batuk tanpa henti. Wang Dong-er bergegas mendekatinya dan menepuk dadanya.
Yo berkata, tidak apa-apa. Kita masih di kota. Setelah kita meninggalkan kota, aku akan menunjukkan kepada semua orang apa lagi yang bisa aku lakukan. Jika tidak, kalian hanya akan memperlakukanku sebagai orang cacat. Aku ingin berkontribusi dalam turnamen ini. BB memandang Yuhao dan berkata, adik, jangan memaksakannya. Yuhao berkata dengan serius, kakak laki-laki, aku tidak memaksanya bahkan dengan hanya satu lengan yang tersisa. Aku jelas masih lebih baik daripada mereka yang bisa mengubah diri menjadi asap dan kabut. Omong kosong apa ini? Aku akan. Jingxian terdiam. Apa yang bisa dilakukan sekarang dengan Yuhao yang berada dalam kondisi ini? Yuhao berkata dengan percaya diri. Mari kita lihat begitu kita meninggalkan kota. Dengan melakukan itu, dia tidak hanya berusaha memperbaiki suasana dan tidak membiarkan semua orang terganggu oleh kenyataan bahwa dia lumpuh. Dia harus memamerkan beberapa keahliannya. Jika tidak, semua orang benar-benar akan memperlakukannya seperti orang cacat. Dia benar-benar ingin bersaing di turnamen. Mereka tidak bergerak terlalu cepat, membutuhkan waktu 1 jam untuk meninggalkan kota Shrek. Mereka berjalan keluar dari gerbang barat dan terus menuju barat, menuju ke Kekaisaran Ryu. Mereka akan menggunakan alat jiwa tipe terbang. Kemarin mereka telah merencanakan semuanya. BB, Susansi, Hecheito dan Wang Dong'er akan terbang bersama Yuhao terlebih dahulu. Di antara mereka Wang Dong'er bertanggung jawab untuk membantu Yuhao menghalangi tekanan angin. Sisanya akan bergantung pada alat jiwa tipe terbang mereka. Selanjutnya, Guru Xuan Ziwan telah membuat alat jiwa tipe terbang besar yang dapat membawa banyak orang sekaligus. Dibuat sesuai spesifikasi Yuhao. Baik, kita sudah meninggalkan kota. Saudari Jingxian, ayo bertanding. Ayo bertarung denganku. Cicua Chen yang mendorong kursi rodanya dari belakang membeku Yuhao. Kau serius? Meskipun Jingxian lebih lemah dari BB, Susansi dan yang lainnya, dia masihlah seorang kaisar jiwa. Jiwa bela dirinya mungkin tidak terlalu kuat, tetapi ketika dikombinasikan dengan alat jiwanya, kemampuan bertarungnya tidak bisa diremehkan. Jika Yuhao tidak terluka, ada kemungkinan dia bisa mengalahkannya, namun dalam keadaan seperti ini, itu sulit. Jadi bagaimana dia bisa melawannya? Yuhao mengangguk dan dia memandang Jingxian dan berkata, tentu saja aku serius. Xian, apakah kau takut? Jingxian berkata dengan tidak ramah, takut padamu? Bagaimana aku bisa takut padamu dalam kondisi ini? Aku hanya tidak ingin menggertak orang cacat. Yuhao berkata dengan marah, orang cacat sementara bukan orang cacat. Ayo cepatlah, jangan buang waktu semua orang. Adakah yang memasang taruhan? Aku akan menjadi bandar. Susansi bergerak maju dengan bersemangat. Ketika Jiang Nanan mendengar apa yang dikatakannya, dia mencubit keras pinggangnya. Kamu memang tidak berperasaan. Yuhao berada dalam kondisi ini dan kau malah melakukan ini. Kau hanya membuat lebih banyak masalah. Yuhao, berhenti bermain-main. Kita akan berangkat sekarang. Kita semua tahu bahwa kau mampu. Yuhao tersenyum pahit dan berkata, kakak keempat, dari kata-katamu, aku tahu kamu tidak berharap banyak dariku. Lihat, aku pikir saudara ketiga mengerti aku lebih baik. Sejak pemulihannya telah dimulai, Yuhao belum berkultivasi dengan rekan satu timnya. Yang dia lakukan hanyalah pulih sendiri di rumah. Ditambah dengan fakta bahwa hanya 1 dari 4 anggota tubuhnya yang bisa bergerak. Itu normal bagi rekan satu timnya meragukan kemampuannya. Ini sebabnya dia menantang Jingxian. Jika rekan satu timku tidak mempercayaiku, lalu bagaimana jika terjadi kesalahan selama kompetisi? Bahkan BB tidak akan membiarkanku bersaing. Jingxian berkata dengan tidak menyenangkan, kau tidak usah bercanda. Dong'er, jaga dia. Dia benar-benar mengabaikan provokasi Yuhao dan berbalik untuk pergi. Yuhao menghela nafas tanpa daya. Setelah itu, dia menyipitkan matanya dan sinar cahaya ungu melintas dari pupil matanya. Tepat saat Jingxian hendak pergi, dia tiba-tiba menyadari bahwa orang-orang di sekitarnya sudah pergi. Dia merasakan tekanan besar di hatinya yang mengejutkannya bahwa lingkungannya telah memutih. Tidak ada yang bisa dilihatnya, dan itu menyerupai akhir dunia. Dia benar-benar sendirian. Hah? Apa yang sedang terjadi? Juchen, BB, kalian
Kalian di mana?" Jing Zian memanggil pada saat yang sama. Dia melepaskan jiwa bela dirinya. Lapisan kabut mulai menyebar dari tubuhnya. Dan keenam cincin jiwanya naik. Sepasang bilah pendek muncul di tangannya. "Apa yang terjadi, Zian?" Bentuk yang sangat akrab muncul. Itu Chi Chuochen. Ketika Jing Zian melihat Chi Chuochen, dia menghela nafas dan berkata, "Apa yang terjadi? Mengapa aku tidak bisa melihat orang lain?" Chi Chuochen menatapnya dengan bingung dan berkata, "Aku juga tidak tahu. Aku mendengar teriakanmu dan datang. Kamu benar. Di mana semua orang?" Jing Zian secara alami menurunkan penjagaan di sekelilingnya. Dia melihat sekelilingnya dengan curiga. Pada saat ini sensasi dingin es muncul di lehernya dan niat membunuh yang kejam terwujud. Tubuh Jing Zian membeku saat dia berdiri tak bergerak. Dia bisa dengan jelas merasakan bilah yang ditekan di lehernya. Jika dia bergeser, dia akan mati. Pada saat ini, pandangan buram di sekitarnya menghilang. Mereka kembali ke gerbang barat kota Shrek. Semua orang tidak jauh dari tempatnya berdiri. Namun mereka semua menatapnya dengan kaget. Perasaan sedingin es menghilang dan nada bercanda terdengar. "Hai, itu sangat sederhana. Tidak heran kau tidak ingin berkelahi denganku. Inilah sebabnya kau tidak bisa menandingiku." Jing Zian berbalik untuk melihat. Dia menyadari bahwa orang di sebelahnya bukanlah Chi Chuochen tetapi Wo Yuhao sebagai gantinya. Dia perlahan menarik pedang emas gelap. Itu sangat menakutkan. Bagaimana kau melakukan ini?" Jing Zian bertanya dengan kaget. Yuhao memandang ke langit dan berkata, "Aku tidak bisa mengungkapkan rahasia ini. Tidak dan tidak." Jing Zian berkata dengan marah, "Sampah. Aku disergap olehmu. Jika kau punya nyali, ayo bertarung 1 lawan 1. Jawab Yuhao mengejutkan. Dia menjawab, "Baiklah." Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat tangan kanannya ke Jing Zian sekali lagi. Kali ini Jing Zian tidak berani ceroboh. Dia melompat mundur dan saat dia melakukannya, seluruh tubuhnya berubah menjadi bola asap di udara yang perlahan mulai mengembang. Semua orang yang berpikir bahwa Yuhao hanya bercanda sekarang menatapnya dengan serius. Dengan berbagai ekspresi di mata mereka. Dengan hanya satu tangan, bagaimana dia bisa mengalahkan Jing Zian? Saat pertarungan dimulai, Jing Zian menghilang menjadi asap. Namun semua orang bisa melihat dengan jelas bahwa mata Jing Zian tiba-tiba menjadi gelap. Kemudian Yuhao meminta Chi Chuochen pergi. Saat dia memutar kursi rodanya ke arahnya, dia melepaskan cakar teror dan dengan lembut meletakkannya di leher Jing Zian. Sepanjang seluruh proses Jing Zian bahkan tidak bereaksi. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa Jing Zian benar-benar di bawah mantra Yuhao. Ini adalah pemandangan yang menakutkan dan mistis yang banyak orang tidak percayai, namun itu terjadi di depan mata mereka. Jing Zian mungkin bingung dengan semuanya, tetapi bahkan 6 lainnya dari 7 monster Shrek yang mengerti Yuhao termasuk Wang Dong'er tidak tahu bagaimana Yuhao bisa menang dan melakukan ini. Saat dia menghadapi Jing Zian, dalam bentuk asapnya, wajah Yuhao berubah serius. Yuhao kemudian menoleh. Sambil berhadapan dengannya, dia mengalihkan pandangannya ke arah Wang Dong'er. Wang Dong'er bertanya dengan sedikit khawatir, "Yuhao?" Pada saat ini, dia menyadari bahwa tatapan Yuhao telah berubah menjadi lebih hangat. Matanya dipenuhi dengan kekaguman dan cinta yang hangat. Di matanya Wang Dong'er bisa melihat sosoknya sendiri. Hanya dengan memperhatikan ini, Wang Dong'er bisa dengan jelas merasakan bahwa hatinya perlahan terhubung dengan Yuhao. Ikatan mendalam yang tak terkatakan melingkari mereka berdua. Mengapa Yuhao menatap Wang Dong'er? Semua orang memikirkan hal yang sama di benak mereka. Kemudian jawabannya terungkap dengan sendirinya. Kursi roda di bawah Yuhao mulai bersinar dan cahaya keemasan menyilaukan menyala. Energi tipe cahaya tebal mulai merembes ke sekelilingnya. Setelah itu, sosok emas mulai muncul di belakangnya. Yuhao bermandikan cahaya keemasan. Bukankah sosok di belakangnya adalah Wang Dong'er? Di sini Yuhao membentuk Wang Dong'er murni dari kekuatan spiritualnya. Ekspresi wajahnya dan sorot matanya mirip dengan Wang Dong'er dengan sempurna. Kemudian Yuhao mengulurkan tangan dengan lembut dan proyeksi Wang Dong'er
di belakangnya melakukan hal yang sama. Kedua tokoh itu langsung bergabung menjadi satu. Niat mengerikan dikirim terbang ke depan. Awan ungu yang telah menyebar perlahan datang bersama seolah-olah seseorang mencekiknya. Kemudian itu menghilang dan Jingxian muncul di hadapan semua orang dengan wajah pucat. Tangan Yu Hao tetap di udara. Cahaya keemasan yang intens mulai terbentuk di tengah telapak tangannya. "Apakah kamu ingin lanjut?" Yu Hao bertanya dengan lembut. Dai Jingxian penuh dengan keringat. Pisau pendek di tangannya bergetar. Dia tidak memiliki nyali untuk melawan Yu Hao. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal seperti ini. Itu mirip dengan menghadapi niat pedang Cicuachen, namun ini lebih sempurna dan mengerikan. Pada saat ini Jingxian merasa seolah-olah 10.000 gelombang tsunami meluncur ke arahnya. Cincin jiwanya kehilangan fungsi dan dia merasakan hatinya diperas oleh tangan yang besar. Momen sesak ini menyebabkan dia meninggalkan keterampilannya. Saat dia melihat telapak tangan Yu Hao, dia hanya merasa sangat ketakutan. Apa kekuatan ini? Mengapa ia melakukan penindasan yang begitu kuat? Selanjutnya, dia belum melepaskan energi yang disimpan di tangannya. Bagaimana jika dia melakukannya? Dalam hal kekuatan spiritual, telapak tangan ini tampaknya mampu mengejutkan langit dan bumi. Jingxian yang telah kehilangan penggunaan 3 dari 4 anggota tubuhnya masih begitu kuat. Telapak tangan ini mengejutkan semua orang yang hadir, termasuk Cicuachen. Cicuachen menatap kosong pada Yu Hao. Niat akhir ini, itulah yang aku kejar. Saat dia mengatakan itu, dia bergegas menuju Yu Hao. Ketika dia berada di depannya, dia meraih bahu Yu Hao dengan erat dan berkata, "Yu Hao, bagaimana kamu mencapai ini? Niat yang begitu sempurna. Bagaimana kamu melakukannya?" Yu Hao sedikit tersenyum ketika dia memandang Wang Dong'er yang berada di kejauhan dan berkata, "Cinta yang ekstrim membentuk niat akhir. Ketika aku berada di ambang kematian, hatiku dipenuhi dengan Dong'er, dan aku menyadari bahwa ini adalah pikiran yang aku miliki sepenuhnya oleh diriku sendiri. Tidak seperti kekuatan keturunan penguasa. Ini adalah sesuatu yang hanya milikku. Sebenarnya telapak tangan ini tidak sekuat yang kamu pikirkan. Kekuatannya terletak pada pikiranku yang telah meningkat dan menjadi lebih kuat. Namun karena kultivasiku terlalu rendah, aku harus menunggu sampai menjadi sage jiwa 7 cincin sebelum kekuatan spiritualku dapat menyamai pikiran ini." Cicuachen berkata, "Karena itu berasal dari cinta, itu menjelma menjadi niat tertinggi. Cinta yang ekstrim. Ekstrim cintamu lebih kuat daripada dedikasiku pada niat pedangku. Memang aku tidak pernah berharap bahwa kamu akan mencapai apa yang aku cari lebih cepat daripada aku." Mata Cicuachen dipenuhi dengan gairah yang kuat. Tidak ada rasa iri, hanya gairah dan penghargaan. Wang Dong'er sekarang memandang Yu Hao dengan lebih lembut. Semua orang bisa melihat betapa gilanya Cicuachen melebihi niat pedangnya, namun hasratnya terhadap pedangnya tidak bisa dibandingkan dengan cinta Yu Hao untuknya. Garis sederhana itu sudah cukup untuk merangkum cinta seperti lautan yang dimiliki Yu Hao untuk Wang Dong'er. Yu Hao tidak mengatakan bahwa ketika Wang Dong'er hadir, kekuatan Dewi Cahaya akan meningkat sebesar 30%. Bagaimanapun, ini tidak memerlukan pemikiran, hanya sentimen bahagia. Hanya dengan begitu kekuatan Dewi Cahaya mencapai maksimal. Jika tidak, ingin menggunakan pemikiran spiritual ilusi untuk mematahkan keterampilan jiwa Kaisar Jiwa Jingxian tidaklah mungkin. Semua orang mulai berkerumun di sebelah Yu Hao. Bibi tidak mengatakan apa-apa, dia hanya tersenyum dan memberi acungan jempol kepada Yu Hao. Hece itu menghela nafas dengan kagum. "Adik kecil, kau memang senjata rahasia kami." Susansi berkata dengan merenung, "Kekuatan spiritualmu telah meningkat secara tajam. Tidak buruk, tidak buruk. Hahaha. Kemampuan tembus pandangmu berasal dari keterampilan jiwamu yang kedua, kan?" Yu Hao tertawa, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jiang Nanan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Berapa jaraknya, Yu Hao? Radiusnya?" Yu Hao berpikir sejenak dan menjawab, "Semakin besar jari-jarinya, semakin cepat kekuatan spiritualku akan terkuras.
Aku dapat mempertahankan radius 50 meter sekitar 10 menit. Untuk setiap radius setengah meter lebih sedikit, aku bisa mempertahankannya selama 1 menit lebih. Xiao Xiao berkata dengan kaget, bukankah ini berarti bahwa ketika lawan kita melawan kita, mereka tidak akan dapat melihat kita sama sekali? Yu Hao terkekeh dan menjawab, itu tidak kuat, tapi itu bisa mempengaruhi penilaian mereka. Jing Zian kemudian bertanya, baru saja kemampuan apa yang kamu gunakan untuk membutakanku? Yu Hao menggaruk kepalanya dan berkata, biarkan aku yang menyimpan rahasia untuk diriku sendiri. Seperti ini, ketika kita menghadapi musuh kita, kita bisa mengejutkan mereka. Bebe tersenyum dan berkata, ya, semuanya berhenti. Bertanya apapun itu, bersiaplah untuk berangkat. Yu Hao, kamu telah memberi kami kejutan besar. Yu Hao terkekeh dan berkata, kakak laki-laki, jika aku tidak berguna, mengapa aku masih ingin bersaing? Aku tidak ingin menjadi beban. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.